Lihat kanan kirinya, ada sampah enggak kanan kiri? Tidak ada. Baik, Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Baik. Siapa yang tidak masuk? Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang adab menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial yaitu sikap atau perilaku kita yang mencerminkan atau terpuji atau kesopanan kita dalam menggunakan media sosial. Hari ini kita akan mempelajari tentang pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah melalui suatu akad sesuai syariat Islam. Apa tujuan pernikahan? Tujuan pernikahan? Beribadah. Bagus. Beribadah. Kamu dek. Nah, hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan. Saya belum tahu nikah lupa. Kamu dek. Sampai ini. Asrok. Belum tahu. Ada terindah. Bagus. Bagaimana cara memilih pasangan sesuai dengan ajaran Islam? Dalam pernikahan lah, memilih pasangan 26. Rajin beribadah. Bagus. Tujuan pembelajaran kita pertemuan ini yaitu yang pertama menjelaskan tentang pengertian pernikahan, yang kedua menjelaskan dalil nakli pernikahan, yang ketiga menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam, yang keempat menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam, yang kelima meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam, yang keenam membiasakan sikap komitmen bertanggung jawab bersatu dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam, dan yang ketujuh menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Silakan dibuka bukunya halaman 260. Pengertian pernikahan. Pernikahan atau nikah secara bahasa artinya menggabungkan dan berkumpul. Siapa yang digabungkan? Laki-laki dan perempuan. Secara syariat, nikah adalah suatu akad yang menjadikan bolehnya laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri. Secara pemerintahan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi kesimpulannya, pernikahan itu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad sesuai dengan syariat Islam yang menjadikan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Kemudian ada hukum pernikahan. Hukum asal pernikahan itu adalah mubah ataupun boleh. Tetapi di suatu kondisi tertentu, hukum pernikahan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada sunnah, yaitu ketika kalian sudah ingin menikah, sudah siap lahir dan batinnya, tetapi masih bisa menahan hawa nafsu. Misalnya, orangnya sama ditambah dari Anas. Misal itu kerja, dia sudah punya penghasilan, sudah punya uang, sudah punya mobil, sudah punya rumah, itu secara lahiriah. Kemudian secara batiniahnya, Isa itu sudah siap untuk menanggung tanggung jawabnya sebagai suami. Isa sudah siap untuk mengalah demi istrinya, sudah siap mengalah untuk memberikan nafkah batiniah kepada istrinya.
Tetapi ihsan itu masih bisa menahan hawa nafsunya, itu termasuk hukumnya yang ke sunnah. Kemudian yang wajib hukumnya, ihsan itu sudah mampu secara lahir dan batin, tetapi karena mungkin pergaulan di sekitar rumahnya itu pergaulan bebas dan ihsan takut terjerumus ke dalam zina, maka hukumnya wajib menikah bagi ihsan. Dari materi yang telah disampaikan ada yang ingin ditanyakan? Kemudian dalam memilih pasangan sesuai dengan ajaran Islam, Rasulullah menganjurkan ketika kalian ingin memilih pasangan dilihat dari 4 hal. Yang pertama hartanya, yang kedua keturunannya, yang ketiga kecantikan atau ketampanannya, dan yang keempat karena agamanya. Ketika kalian memilih karena harta, keturunan, dan ketampanan, itu semua dapat sirna atau dapat hilang. Tetapi ketika kalian memilih karena agamanya, insya Allah kalian akan bahagia. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini tentang pernikahan sampai dengan hak dan kewajiban suami dan istri. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Kemudian, apa pengertian pernikahan? Kemudian, Pernikahan atau betul-betul tidak tahu. kemudian apa tujuan pernikahan? Kemudian hukum pernikahan ada berapa? Sebutin. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini? Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang melalui akad sesuai dengan syariat Islam yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Dalil tentang pernikahan terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk menjalankan perintah Allah dan dalam memilih pasangan, Rasulullah menunjukkan ada 4 kriteria. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikan dan ketampanannya, dan yang keempat karena agama. Tapi yang lebih diutamakan karena agama. Setuju dengan pendapat Bapak? Setuju. Karena semuanya pernikahan itu tidak dilakukan hanya 1 atau 2 tahun saja, tapi selamanya. Pintar-pintarlah kalian dalam memilih calon pasangan kalian agar kalian bahagia dengan pasangan kalian untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan soal pilihan ganda dan esai bab 9 dan minggu depan dikumpulkan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang mahar, walimatul urus dan yang lainnya yang termasuk ke dalam ketentuan pernikahan yang belum kita bahas. Silakan kalian baca-baca dan kalian pelajari di rumah. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.